Sawah Gade Lai. Kembali lagi bersama gua di Sakayang Review. By the way, apa kabar para pecinta film-film Thailand? Semoga kalian baik-baik saja ya. Karena sudah lama Sakayang akan kembali membahas film Thailand teranyar yang berjudul Takon Pulu Pulu tahun 2025. Oke lah, karena film ini sangat panjang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan break aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakayang. Film ini diawali dengan seorang bocil bernama Joy yang datang mengantarkan serantang makan malam untuk si ayah yang bekerja di tempat pembibitan sawit. Dan saat si Mak Yati datang bersama si bungsu yang masih bayi, Joy pun terkesima saat melihat topeng pulu-pulu yang terbuat dari baralak dahan kalapa buatan ayahnya. Singkat waktu, malam pun poek. Setelah Joy menidurkan adiknya, ia pun heran karena si ayah belum juga kembali dari kebun. Tak cuman itu, serantang makanan yang ia bawa belum dicomot sedikit pun. Takut terjadi sesuatu dengan ayahnya, Joy pun langsung mengeceknya ke kebun pembibitan. Hola Beauty. Sesaat kemudian, Joy pun heran saat si ayah terduduk kaku sambil mengenakan topeng pulu-pulu. My God, betapa syoknya Joy saat melihat ayahnya tewas dengan kondisi beweh dijokerin dan juga kepala yang melintir. Hingga saat Joy berusaha kabur, seketika ia pun panik saat melihat bayangan jurik pulu-pulu yang menghadang. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada si ayah? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih pada sebuah narasi tentang festival pulu-pulu yang rutin digelar para warga Kabupaten Dan Sai Kap yang berada di negara Thailand, di mana menurut kepercayaan warga, festival tersebut merupakan ritual dan media tolak bala agar mereka terhindar dari kesuean juga mara bahaya. หอน้อยเมื่อถึงเดือน 6 เสียงแห่ของเพื่อเข้าขบวนแห่ด้วยความสนุกสนานเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งดังก็จะออกมาเดินปะปนกับผู้คนในขบวนแม่น้ำมันให้สิ่งชั่วร้ายไหลไปกับ Dan sungguh mencemari lingkungan. Setelah festival berakhir, para warga selalu membuang topeng dan ondel-ondel ke sungai guna menuntaskan ritualnya. Singkat cerita, 7 tahun kemudian, scene beralih pada seorang reporter cantik bernama Nut yang sedang bertugas bersama kameramen jabrignya yang mirip Mawang bernama Vin, di mana kali ini mereka ditugaskan untuk meliput kemeriahan festival pulu-pulu. Namun sebelum melakukan peliputan, Vin meminta Nut agar jangan gegabah berkata sompral, terlebih festival ini berkaitan dengan hal mistis. Akan tetapi Nut yang open-minded merasa jika hal tersebut hanyalah akal-akalan panitia festival guna menarik kedatangan para wisatawan. Namun baru saja mengatakan hal itu, seketika Nut pun panik saat melihat sesosok misterius bertopeng pulu-pulu mengintai dari dalam ruyuk. Di tengah keheranan, Joy yang kini sudah dewasa terlihat berjualan tiket lotre untuk menyambung hidup. Lantas dengan bahasa isyarat, si bungsu Jan yang memiliki kekurangan berusaha membantu si kakak untuk membujuk Nut. Tapi meskipun begitu, Nut yang tidak ingin jujudian langsung menolak tawaran tersebut. Lantas setelah upayanya gagal, Joy langsung mengajak Jan untuk pulang. Sesaat kemudian, Joy yang merasakan kerasnya hidup menjadi rakyat biasa hanya bisa menghibur diri dengan melihat kebahagiaan adiknya yang begitu sederhana, berjoget-joget bersama kru pulu-pulu yang begitu bersahaja. Xavi, asistencia de Xavi, més capradeta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi. แค่นี้คนในหมู่บ้านก็สั่งหอพออยู่แล้ว Sepulang ke rumah, Mak Yati yang sedang memasak meminta Joy untuk mengambilkan rantang milik si ayah karena saat ini dirinya telah membuatkan bekal untuk putranya. Mendengar hal itu sontak membuat Joy kesal karena seakan-akan Mak Yati belum bisa menerima kematian si ayah. Muak hidup bertahun-tahun dengan Mak Yati yang halu, Joy pun berniat untuk mengacak-ngacak altar milik ayahnya.
Antara muak dan kasihan, Joy pun sedih saat melihat nasib neneknya yang begitu miris, di mana si nenek hanya ingin terus mengenang keberadaan putranya meskipun sudah tiada. Singkat cerita, sambil nongkrong di pinggir wahangan, Joy pun curcol pada temannya yang merupakan seorang aparat halodeck bernama Paul, di mana dirinya merasa muak pada si emak yang belum menerima takdir kematian si ayah. Terlebih saat ini, Joy masih dihantui trauma atas kematian si ayah yang tragis. Di saat itu pula, Jan yang sedang ngaprak di pinggir wahangan seketika hejo saat menemukan topeng pulu-pulu bekas ritual tahunan. Sesaat kemudian, Paul meminta Jan untuk jangan asal memakai topeng yang sudah dibuang karena pamali. Lantas dengan bahasa isyarat, Jan memberitahu jika dirinya sempat melihat sosok bertopeng pulu-pulu yang melambaikan tangan ke arah si kakak. Mengetahui hal tersebut, Joy yang tidak ingin hal buruk terjadi langsung mengajak adiknya pulang. Angมึงเพมึงพังมึงนี่นั่นเด้ Di malam harinya, setelah membereskan topeng pulu-pulu buatan mendiang putranya, si emak pun pamit pada Joy untuk memasang bubu ikan. Rupanya faktor ekonomi sulit membuat keluarga Mayati harus memanfaatkan segala cara untuk bertahan hidup. Namun di tengah perjalanan, Mayati pun heran saat merasakan sesuatu yang mengikutinya. Tanpa Mayati sadari, sosok bertopeng pulu-pulu terlihat melakukan pengintaian. Apakah si emak akan baik-baik saja? Di keesokan harinya, seorang warga bernama Nongtot berniat memberikan sesajen di kuil Dewa Ruyuk. ขอให้ยุกอยู่เย็นเป็นสุขเด้อ Di siang harinya, para warga pun digegerkan dengan sesosok jasad yang ditemukan oleh Nongtot. Dan bisa kita lihat jika jasad ini dipasangi topeng pulu-pulu. Innalillahi, seketika tangis Joy dan Jan pecah saat melihat si emak tewas dijokerin dengan kondisinya yang sama seperti mendiang si ayah. Lantas saat Nut dan Vin melakukan peliputan, para warga merasa yakin jika Mayati tewas oleh kutukan jurik pulu-pulu. Sesaat kemudian, Nut dan Vin yang merupakan kru ngising TV berusaha mewawancarai seorang kepala polhut bernama Sak. Terlebih mereka merasa penasaran dengan kutukan pulu-pulu yang saat ini hangat dibicarakan masyarakat. Meski akan terdengar seperti mitos, namun Sak menceritakan kelakuan Mayati semasa hidupnya, di mana setelah suaminya meninggoy, Mayati sempat menjadi perbincangan warga karena telah nekat merobohkan kuil persembahan yang dibangun di tanah wakaf suaminya. Dan menurut informasi, Mayati yang dulu kaya dikenal sangat kikir, bahkan sampai mengambil tanah wakaf suaminya untuk dibangun rumah. Dan seakan mendapat kutukan, berbagai nasib buruk terjadi pada keluarga Mayati. Selain bangkarnya usaha hingga menjadi kismin, 7 tahun lalu putra Mayati yang bernama Pong ditemukan tewas secara aneh dengan kondisi hampir sama dengan Mayati, yaitu dijokerin. Mendengar hal itu, sontak membuat Vin merasa ngeri. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Setelah kematian si emak, Jan memberitahukan ketakutannya pada si kakak. Namun Joy berusaha meyakinkan adiknya jika semuanya akan baik-baik saja. Hingga sesaat kemudian, Joy langsung meminta adiknya untuk tidur. Setelah Jan tertidur, Paul yang datang menemani sahabatnya ini merasa heran saat melihat Joy yang akan memakan makanan basi buatan neneknya. Sungguh malang, seakan ujian datang tiada henti. Kini Joy harus menerima kenyataan hidup berdua bersama adiknya dalam keadaan serba kekurangan.
Sementara di sisi lain, saat Vin mengedit video hasil liputannya, Nut merasa heran dengan kondisi mulut Mak Yati yang benar-benar beweh seperti Joker. Tak cuman itu, ia pun penasaran saat melihat setitik benda aneh yang menempel di wajah Mak Yati. Ketika laptopnya lobet, Vin langsung mengambil casan. Akan tetapi seketika Nut pun panik saat melihat bayangan jurik pulu-pulu yang ngejogrok di pojok kamar. Di malam berikutnya, para pelayat terlihat berdoa di depan peti Mak Yati yang dihiasi lampu Agustusan Buricak Burino. Hingga selesai acara, Joy langsung memberikan barang-barang milik si emak yang akan ikut dikremasi. Saat malam semakin larut karena tak mampu membayar jasa tunggu jenazah, Joy dan Jan harus ngecamp di depan jasad neneknya sampai upacara kremasi digelar. Setelah mengalami mimpi buruk, Joy pun heran saat melihat Jan sedang mengetuk-ngetuk peti si emak. Di tengah keanehan yang terjadi, Joy pun panik saat melihat Jan menunjuk ke arah belakang bersamaan dengan suara lonceng yang berbunyi. Entah mimpi wafer jenggo atau apa, namun Joy langsung panik saat melihat adiknya telah menghilang. Di tengah kepanikan, Joy bergegas mengambil senter pemburu bancet untuk mencari adiknya. Melihat gambar jurik pulu-pulu, Joy yang tidak ingin hal buruk terjadi bergegas mempercepat pencarian sambil mendengarkan suara lonceng yang berbunyi. Setelah jauh asruk-asrukan, Joy pun melongo saat si jurik menuntunnya ke arah kebun pembibitan sawit. Dan jelas saja, Joy pun kembali teringat pada traumanya saat menemukan jasad si ayah di tempat tersebut. Di tengah kebingungan, Joy yang mendengar suara gedoran dari tanah bergegas melakukan penggalian. Sontak Joy pun melongo saat menemukan pintu basement rahasia di tempat tersebut. My God, betapa syoknya Joy saat menemukan jasad mengering seperti mumi Imhotep di dalam peti. Di tengah kepanikan, Joy pun merasa lega saat berhasil menemukan adiknya yang pingsan di tempat ini. Meskipun heran, namun Joy berusaha untuk membawa adiknya pergi terlebih dulu. Singkat waktu saat Joy siuman di puskesmas, Nut yang datang memberitahu jika semalam ia tidak sengaja menabrak Joy yang sedang menggendong Jan. Teringat pada adiknya, Joy langsung menanyakan keberadaan Jan.
Setelah berhasil menenangkan Jan, Joy yang sempat menemukan jasad mengering meminta Nut untuk menghubungi polisi, di mana ada sesuatu yang disembunyikan di dalam basement rahasia di bawah kebun pembibitan sawit. ชุดผีตาคนแล้วก็หีบใส่ศพที่จอยบ้าน Beberapa jam kemudian, setibanya di basement, Sak dan yang lainnya merasa heran. Terlebih tempat yang mereka datangi hanyalah basement kosong. Sambil berusaha meyakinkan apa yang telah ia lihat kemarin, Joy berkata jika jurik pulu-pulu ini bukanlah makhluk halus seperti yang digosipkan warga. Di mana ia yakin sosok ini merupakan psikopat yang menggunakan topeng pulu-pulu untuk melancarkan aksinya. Tapi di saat itu pula, si Pitak Hokage Sucat langsung membacoti Joy yang telah meremehkan keberadaan jurik pulu-pulu. Sucat pun yakin jika semalam Joy dan Jan telah diculik ke alam goib oleh jurik pulu-pulu, di mana semua itu merupakan bagian dari kutukan jurik pulu-pulu setelah Mak Yati menghancurkan kuil persembahan. Mendengar hal itu, Joy pun hanya bisa terdiam. Hingga di sore harinya, Joy tak bisa menahan tangis saat upacara kremasi Mak Yati akan segera dilakukan. Di malam harinya, Joy meminta bantuan Pol untuk memeriksa barang-barang peninggalan si ayah guna mencari petunjuk tentang sosok yang telah menghabisi keluarganya. Di tengah rasa frustasi, Joy berusaha mengingat apa yang dilakukan si emak sebelum pergi di malam kematiannya. Terlebih ia yakin si emak menemukan petunjuk tentang penyebab kematian si ayah. ของพอมึงเขาหวงคือหยังนี่ เวลาไปมาพ่อผีมึงมายา Menyadari ada sesuatu dalam topeng buatan si ayah, Joy bergegas pergi ke tempat kremasi. Tanpa diduga di balik topeng yang gosong, Joy menemukan pesan rahasia yang ditinggalkan si ayah. Rupanya Pong yang menyadari nyawanya dalam bahaya menuliskan pesan tentang rahasia bejat kesatuan halodeck di kabupaten ini. Dalam pesan tersebut, Pong memberitahu jika basement rahasia itu merupakan tempat persembunyian para kewes yang akan diselundupkan menjadi bondon internasional saat festival pulu-pulu. Namun 7 tahun lalu, Pong pun tersadar setelah melihat aksi kejam yang dilakukan oleh Sak. Sungguh bogong, rupanya Komandan Sak adalah dalang dari semua ini. Dimana setelah kejadian itu, Pong memutuskan keluar dari kesatuannya. Akan tetapi, Sak berkata jika Pong tidak akan bisa keluar begitu saja. Terlebih Pong terlalu banyak mengetahui rahasia. Sontak Joy pun syok parah saat mengetahui kejahatan Sak. Apalagi ia yakin jika Sak telah menghabisi si emak yang telah mengetahui pesan rahasia milik si ayah. Hingga di tengah kepanikan, Joy langsung mengajak Pol pergi mendatangi rumah Sak. Sementara itu, sambil melihat sesuatu yang aneh di foto jasad Yati, Nut yang akan pergi ke TKP langsung meminta Vin berhenti saat melihat kulit padi bahan baku huut dedak yang berserakan di dekat rumah Sak. Dan setelah dicek, Nut pun kaget karena kulit padi ini merupakan benda yang menempel di jasad Yati. Dirasa ada sesuatu di rumah aparat Sak, Nut langsung memberanikan diri untuk menerobos masuk. Lantas ia pun menyuruh si Mawang untuk menunggu di mobil sambil mengecek situasi. Dengan skill maling yang ia kuasai, Nut pun berhasil memasuki rumah Sak. Nut pun kaget saat melihat kostum pulu-pulu di tempat tersebut. Setelah penyelidikannya mulai mendapatkan titik terang, ia pun yakin jika Komandan Sak adalah orang yang telah menghabisi Mak Yati. Lantas dengan imajinasinya, Nut membayangkan kronologi kematian Mak Yati. Di mana ketika itu Mak Yati yang mengetahui sebuah fakta langsung melampiaskan kekesalannya pada Komandan Sak. Tapi di saat itu pula, Sak yang tidak ingin aksi kopetnya terbongkar bergegas menghabisi Yati. Hingga sesaat kemudian, Nut yang berusaha mengumpulkan barang bukti seketika panik saat diberitahu kedatangan Sak.
Tapi sesaat kemudian, Sak yang melihat fotonya bergeser menyadari jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Dirasa Finn hanya mengalihkan perhatiannya, apalagi saat melihat Finn yang gelagapan. Lantas Sak mengajak Finn masuk untuk berbincang-bincang. Dirasa tak bisa menolak, Finn pun terpaksa menurut.แต่ว่าพวกคุณน่ะโชคดี แล้วพวกคุณคิดยังไงนะครับ Sambil mengeluarkan beceng, Sak meminta Finn memberitahukan keberadaan Nut. Terlebih saat ini ia sudah mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Setelah menghajar Finn sampai ke lenger, Sak meminta Nut untuk keluar dari persembunyiannya. Kalau tidak, si Mawang ini akan ia buat. Untung saja Joy yang datang berhasil menyelamatkan Nut. Lantas dengan amarahnya yang menggebu, Joy langsung merujak Sak seedian-ediannya. Setelah Sak dirujak sampai bengep, untung saja si Mawang masih hidup setelah peluru Sak tertahan kalung yang ia kenakan. Hingga di tengah keadaan genting, Paul dan petugas yang datang meminta Joy untuk jangan main hakim sendiri. Tapi tiba-tiba eta si Bagong, rupanya mereka adalah komplotan Komandan Sak. Lantas Joy yang tersekap meminta bantuan Paul untuk melepaskan ikatannya. Tapi di saat itu pula dengan wajah yang bonyok bak maling sendal swallow ijo, Sak langsung menunjukkan riwayat chatnya bersama Paul, di mana Sak memberitahu jika Paul merupakan salah satu anggota komplotan halodeck di bawah naungannya. Dan betapa syoknya Joy saat mengetahui hal tersebut. Terlebih ia tidak menyangka sahabat sejatinya ini adalah pengkhianat. Hingga sesaat kemudian kepanikan Joy semakin menjadi saat mengetahui Sak telah menculik Jan. Lantas Sak yang tidak ingin membuang waktu meminta Paul menyiramkan pertalit pada Joy dan wartawan ngising TV. Yang dia kok? Hah? Ya, Kwan, lanjut. Man ชิบหาย มันจะหนีแม่งจำรถเหรอ Setelah persiapan selesai, Sak meminta Paul untuk membakar Joy. Di tengah situasi pasrah, Joy memohon agar Paul menyelamatkan Jan. Mendengar hal itu, Sak yang muak langsung menodongkan pistol dan meminta Paul segera menuntaskan tugasnya. Belum sempat balik modal, Paul pun harus tewas di headshot atasannya. Hingga sesaat kemudian, Sak yang akan melakukan eksekusi kembali memakaikan topeng pulu-pulu. My God, entah apa yang sebenarnya terjadi. Joy yang siuman seketika melongo saat melihat api yang malah berbalik dan menyebar ke segala arah, hingga membuat anak buah halodeck ini kebakaran api seperti Ultimate Jigong. Ternyata jurik pulu-pulu yang asli menampakkan diri setelah Sak menggunakan legendanya untuk berbuat kejahatan. Akhirnya, saksi petugas biadab dibawa menuju dunia lain untuk dijadikan tumbal oleh skuad pulu-pulu. Kembali pada Joy, saat api semakin menyebar, Joy yang panik terlihat berusaha merangkak untuk menyadarkan Jan. Bersamaan dengan hal itu, Nut dan Finn terlihat berusaha membebaskan diri.
Untung saja hujan yang turun berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi. Di saat itu pula, tim kepolisian yang selalu datang terlambat bergegas melakukan evakuasi. Di keesokan harinya, Joy yang akan pindah ke kota terlihat membuang topeng milik si ayah. Hingga di siang harinya, Joy yang sedang menunggu bus terlihat senang saat melihat liputan ngising TV yang berhasil membongkar kebejatan aparat halodeck di kabupaten ini. ถูกเปิดเผยหลังเกิดเหตุทะเลาะกันภายในกลุ่มตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวพันตำรวจเอกศักดิ์ค้ามนุษย์และอาจอยู่เบื้องหลังเหตุฆาตกรรมหมู่ไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่พี่ชัยรายงาน Bagaimana, cukup mengerikan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut Sakayang cocok sajalah dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Takon Pulu Pulu 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari channel ini. Bye bye.